Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada percobaan kali ini kita akan belajar tentang viskositas zat cair. Apa sih itu viskositas zat cair? Teman-teman mungkin pernah memperhatikan kenapa ya misalnya madu, minyak itu lebih kental dibandingkan air. Kenapa bisa seperti itu? Itulah yang disebut dengan viskositas. Jadi viskositas adalah sifat kekentalan suatu zat cair. Nah, itulah yang akan kita praktikkan pada hari ini. Nah, untuk itu kita punya kenapa sih kemudian kita melakukan percobaan tentang viskositas zat cair? Yang pertama, teman-teman nanti bisa menjelaskan tentang definisi dari zat cair itu sendiri. Yang kedua, teman-teman bisa memahami tentang gaya-gaya yang bekerja pada viskositas. Apa sih yang gaya-gaya yang bekerja pada benda yang misalnya dijatuhkan ke dalam zat cair, baik itu gliserin atau madu dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menentukan besar koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Hooke, rumus dari hukum Hooke itu sendiri. Yang keempat, menggambarkan grafik hubungan antara jarak tempuh dengan waktu tempuh dengan menentukan nilai viskositas zat cair tersebut. Yang kelima, menggambarkan grafik hubungan antara jari-jari kuadrat dengan waktu tempuh kemudian menentukan nilai viskositas zat cair dalam percobaan tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, membandingkan antara nilai viskositas zat cair secara perhitungan, grafik, dan teori yang ditetapkan. Nah, adapun rumus-rumus yang kita gunakan dalam menentukan viskositas zat cair, yang pertama adalah gaya gesek zat cair. Berapa sih gaya gesek yang terdapat dalam zat cair? Itu kita menggunakan hukum dari Hooke. Yang pertama, rumusnya itu minus 6pi dikali nu. Nu itu sendiri adalah koefisien kekentalan dari zat cair yang kita gunakan. Dikali jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari dari misalnya benda yang digunakan, misalnya bola pejal. Nah, kemudian V itu adalah kecepatan. Mungkin teman-teman mengetahui apa sih rumus dari kecepatan itu sendiri? Mungkin teman-teman sudah pelajari di SMA. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang viskositas zat cair. Berapa sih besar dari viskositas zat cair yang kita praktekkan nanti? Rumus yang kita gunakan 2 dikali G. G itu apa? Gaya gravitasi. Jadi dalam percobaan kita nanti gaya gravitasi akan mempengaruhi kekentalan zat cair. Yang kedua, selanjutnya R kuadrat. R itu apa? Jari-jari dari benda yang kita gunakan. Nah, kemudian ada rho, massa jenis benda. Massa jenis benda dikurang massa jenis zat cair dikali T. T itu apa? Waktu tempuh. Jadi nanti ketika misalnya kita jatuhkan bola dari misalnya jarak segini sampai sekian, berapa sih waktu yang diperlukan? Nah, yang kemudian dibagi dengan 9 nu atau koefisien kekentalan dari zat cair yang digunakan. Nah, kita akan berpindah kepada rho. Tadi kan saya menjelaskan tentang rho yang digunakan atau massa jenis. Jadi massa jenis yang kita gunakan untuk misalnya benda, kita punya rumus M per V, massa per volume. Jika massa jenis zat cair itu sendiri sudah ditetapkan, misalnya air, gliserol, minyak, madu, semuanya sudah ada massa jenisnya. Nah, kemudian pada laporannya nanti teman-teman diharapkan untuk membuat rambat ralat. Apa sih rambat ralat itu? Rambat ralat itu adalah penurunan dari rumus-rumus yang digunakan. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. V sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3. Ini V adalah volume dari volume dari bola pejal yang kita gunakan. Kemudian kita turunkan karena yang kita butuhkan di sini adalah massa jenisnya, maka rho sama dengan M per V, di mana massa sendiri itu kita akan dapatkan nanti setelah pengukuran massanya. V itu adalah volume. Jadi untuk mendapatkan volume zat cair tersebut, volume dari benda tersebut, kita harus mengetahui jari-jari benda tersebut. Nah, kemudian dari sinilah kemudian kita rambat ralatkan ke sini. Nah, mungkin teman-teman bisa lanjutkan nanti ini. Nah, adapun rumus-rumus yang kita gunakan dalam menentukan viskositas zat cair, yang pertama adalah gaya gesek zat cair. Berapa sih gaya gesek yang terdapat dalam zat cair? Itu kita menggunakan hukum dari Hooke. Yang pertama, rumusnya itu minus 6pi dikali nu. Nu itu sendiri adalah koefisien kekentalan dari zat cair yang kita gunakan. Dikali jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari dari misalnya benda yang digunakan, misalnya bola pejal. Nah, kemudian V itu adalah kecepatan. Mungkin teman-teman mengetahui apa sih rumus dari kecepatan itu sendiri? Mungkin teman-teman sudah pelajari di SMA.
Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang viskositas zat cair. Berapa sih besar dari viskositas zat cair yang kita praktekkan nanti? Rumus yang kita gunakan 2 dikali G. G itu apa? Gaya gravitasi. Jadi dalam percobaan kita nanti gaya gravitasi akan mempengaruhi kekentalan zat cair. Yang kedua, selanjutnya R kuadrat. R itu apa? Jari-jari dari benda yang kita gunakan. Nah, kemudian ada rho, massa jenis benda. Massa jenis benda dikurang massa jenis zat cair dikali T. T itu apa? Waktu tempuh. Jadi nanti ketika misalnya kita jatuhkan bola dari misalnya jarak segini sampai sekian, berapa sih waktu yang diperlukan? Nah, kemudian dibagi dengan 9 nu atau koefisien kekentalan dari zat cair yang digunakan. Nah, kita akan berpindah kepada rho. Tadi kan saya menjelaskan tentang rho yang digunakan atau massa jenis. Jadi massa jenis yang kita gunakan untuk misalnya benda, kita punya rumus M per V, massa per volume. Jika massa jenis zat cair itu sendiri sudah ditetapkan, misalnya air, gliserol, minyak, madu, semuanya sudah ada massa jenisnya. Nah, kemudian pada laporannya nanti teman-teman diharapkan untuk membuat rambat ralat. Apa sih rambat ralat itu? Rambat ralat itu adalah penurunan dari rumus-rumus yang digunakan. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. V sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3. Ini V adalah volume dari volume dari bola pejal yang kita gunakan. Kemudian kita turunkan karena yang kita butuhkan di sini adalah massa jenisnya, maka rho sama dengan M per V, di mana massa sendiri itu kita akan dapatkan nanti setelah pengukuran massanya. V itu adalah volume. Jadi untuk mendapatkan volume zat cair tersebut, volume dari benda tersebut, kita harus mengetahui jari-jari benda tersebut. Nah, kemudian dari sinilah kemudian kita rambat ralatkan ke sini. Nah, mungkin teman-teman bisa lanjutkan nanti ini. Selanjutnya rambat ralat untuk rambat ralat dari viskositas zat cair. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Jadi rumus awalnya tadi yang ini, kemudian kita akan turunkan sampai misalnya di sini. Jadi teman-teman akan lanjutkan misalnya do ya, do V. Cut me dulu itu. 3. Nah, rambat ralat selanjutnya itu viskositas zat cair. Jadi V sama dengan 2G dikali R kuadrat dalam kurung rho massa jenis benda dikurang massa jenis zat cair dikali waktu yang diperlukan. Nah, teman-teman, V sendiri biasanya kita viskositas cair itu banyak lambangnya, biasa V, biasa mu, atau bahkan biasa juga ada yang pakai H. Jadi tergantung teman-teman gunakan yang apa. Nah, namun pada kali ini kita akan gunakan V. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sampai di sini. Silakan teman-teman lanjutkan dengan cara V ini kita ganti dengan yang ini. Jadi rambat ralatnya silakan teman-teman lanjutkan. Kita akan beralih ke praktikumnya. Nah, pada kali ini untuk percobaan kita menggunakan 3 bola pejal, yang mana masing-masing kita akan ukur waktu tempuh yang digunakan ketika misalnya dijatuhkan pada jarak 40 cm. Nah, yang pertama teman-teman siapkan bola pejal. Misalnya saya pakai yang besar ini, kemudian stoppage silakan di sini. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada skala yang kemudian ditempatkan garis di sini. Jadi kita akan mengukur mulai saat stopnya akan dimulai ketika bola pejal menyentuh garis ini dan kemudian dihentikan ketika bola pejal menyentuh garis ini. Nah, untuk contohnya kita kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Kemudian kita tunggu bola pejalnya sampai pada garis ini. Oke, stop. Jadi hasil yang kita gunakan tadi dianggap sebagai waktu pertama. Jadi kita akan gunakan bola pejal ini, kita masing-masing ketiganya sebanyak 3 kali pengukuran untuk masing-masing bola pejal. Untuk mengetahui volumenya, apakah volume atau massa jenis zat cair itu akan berpengaruh pada viskositas massa jenis bendanya akan berpengaruh pada viskositas yang dihasilkan.
Teman-teman, dari percobaan kita tadi kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Jarak tempuh yang kita gunakan, misalnya tadi kita gunakan 40 cm. Jadi kita teman-teman akan saya kirimkan datanya nanti. Kita menggunakan 40 cm, 20 cm dan 60 cm. Jadi teman-teman bisa tulis di sini. Dan kemudian masing-masing pada jarak tersebut kita ukur waktu yang diperlukan. Jadi ada T1, T2, T3. Jadi kita ukur sebanyak 3 kali waktu yang diperlukan bola pejal tersebut, dan kemudian kita rata-ratakan waktunya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat juga di sini. Jadi kita, sebagaimana saya katakan, kita 2 kali percobaan. Yang percobaan kegiatan kedua yaitu hubungan antara massa jenis bola pejal dengan waktu tempuh. Sebagaimana saya katakan tadi, ada 3 bola pejal yang kita gunakan. Nah, masing-masing bola pejal tersebut kita ukur waktu tempuh yang digunakan pada jarak yang telah ditetapkan. Misalnya jaraknya cuma 20 cm atau 40 cm. Nah, bola pejal itu yang kita gunakan pada jarak 40 cm. Silakan teman-teman lihat pada tabel ini. Nah, untuk diameter bola pejal ini berfungsi untuk mengukur berapa sih massa jenis dari benda tersebut. Teman-teman bisa gunakan ini. Diameter bola pejal yang paling besar itu 25,15 mm dengan massa 18 gram. Diameter bola pejal kedua 15,14 mm dengan massa 6 gram. Dan diameter bola pejal ketiga dengan 13,5 mm dan massa 4 gram. Semuanya sudah diukur dengan menggunakan neraca Ohaus dan juga dengan menggunakan mikrometer sekrup. Jadi mungkin itu saja untuk percobaan viskositas zat cair. Silakan teman-teman kerjakan di rumah. Keep health dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.